Baik, kita mendengar juga nih Pak, ada rencana besar yang ingin diwujudkan Pak Bupati atau pemerintah Kabupaten Damastraya terkait dengan pusat ekonomi di persimpangan, gitu ya, di persimpangan 3 provinsi, Sumbar, Riau, Jambi. Iya. Nah, Ini menarik ya, karena Ombudsman Rancak Bana. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Ombudsman, kembali lagi kita di podcast Sang Pelayan. Hari ini edisi khusus, kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Sutan Rizka selaku Bupati Damastraya, Bupati termuda di Sumatera Barat. Selamat datang Bapak. Pada masanya ya. Pada masanya. Ya, terima kasih Bu Mary sudah diundang di podcast Ombudsman. Semoga ini menjadi inspirasi bagi masyarakat Sumatera Barat bisa mendapatkan informasi-informasi penting tentang pelayanan yang ada di seluruh kabupaten kota. Baik, sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, kita tahu bahwa pemerintah Kabupaten Damastraya ini masih merupakan pemerintah yang usianya remaja, 19 tahun dan dipimpin oleh Bupati termuda untuk Sumatera Barat ya Pak ya, masih menjadi Bupati termuda di Sumatera Barat, tapi sudah memiliki berbagai prestasi-prestasi yang sudah dihasilkan di dalam kepemimpinan beliau, termasuk hasil dari penilaian Ombudsman RI. Kita ingat di tahun 2019 Kabupaten Damastraya ini masih berada di posisi zona kuning. Kemudian akhirnya membuktikan diri di tahun 2021 menjadi satu-satunya kabupaten yang meraih nilai zona hijau untuk di Sumatera Barat. Nah, tahun 2022 kembali lagi nih membuktikan diri menjadi kabupaten dengan perolehan predikat kualitas tertinggi, bukan kualitas tinggi, tapi kualitas tertinggi. Nah, untuk capaian ini Pak, apa sih Pak sebenarnya upaya yang dilakukan oleh Bapak dan tim gitu ya, sehingga masih bisa menjadi juara bertahan dan mampu meningkatkan nilainya Pak? Ya. Pertama, kami atas nama pemerintah itu mengucapkan terima kasih pada Ombudsman ya, yang telah memberikan penilaian tertinggi, dan ini suatu motivasi bagi kami dari tahun 2019, 2021, dan alhamdulillah 2022 kita dapat masih dengan kualitas tertinggi dengan nilai A. Dan ini adalah bentuk kerjasama teamwork yang kita bentuk dan komitmen dari Sekda dan jajaran. Alhamdulillah tadi saya sudah melihat nilai dari individunya semuanya bagus, dan ini menunjukkan kualitas SDM Damastraya ini luar biasa. Nah, maka perlu kita apresiasi, dan ini bukan kehebatan saya sendiri tetapi semua dari jajaran ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Damastraya. Dan kita ketahui dengan usia yang relatif muda dan mempunyai banyak kekurangan, nah tapi semangat kita untuk memberikan terbaik untuk masyarakat perlu kita tingkatkan setiap waktunya. Nah, alhamdulillah dengan ini menjadi semangat lagi. Insya Allah mudah-mudahan 2023 ini nilainya menjadi lebih yang terbaik lagi. Nasional ya Pak ya? Nasional. Targetnya nasional. Targetnya nasional. Baik, ini Damastraya, Pak Bupati ini termasuk ketua umum Kasih gitu ya, dan ini membuktikan bahwa sebagai ketua umum Pak Bupati mampu menunjukkan gitu ya Pak ya prestasi tertinggi dari penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Undang-Undang 25 tahun 2009. Nah, tahun 2023 ini kita akan lakukan penilaian lagi nih Pak. Nah, tahun 2023 dengan metode yang kita tidak tahu nih nanti ke depannya seperti apa. Kira-kira nih Pak, strategi apa sih Pak yang akan dilakukan? Nah, ini karena semua kabupaten kota sekarang lagi berpacu-pacu Pak untuk menjadi juara satu gitu kan. Nah, apa ini Pak strategi yang akan dilakukan untuk bisa mempertahankan dan kalau bisa memang capai ke nasional ini Pak? Ya, kalau strategi kalau kita bocorkan susah juga nanti kan. Namanya kita ya, karena kita punya trik sendiri-sendiri, dan yang terpenting adalah kekompakan dalam melaksanakan pemberian pelayanan terhadap masyarakat, dan punya inovasi-inovasi yang inovasinya
tidak hanya inovasi saja tetapi harus diimplementasikan. Oke. Nah, betul-betul itu ada feedbacknya kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini saya sebagai pimpinan di Damasraya selalu mengingatkan, karena Bapak Presiden itu selalu menyampaikan keluh kesahnya para investor dan para untuk bisa masuk ke daerah-daerah dan memberikan pelayanan yang baik. Nah, apalagi penilaian secara internasional kita masih berada di bawah. Nah, ini kalau pelayanan yang terbaik kita lakukan setiap daerah, pasti Indonesia semakin baik di mata dunia. Nah, kita harus belajar karena sekarang sudah era digital. Kita masih belajar 4.0, sekarang sudah 5.0, dan ini yang terpenting adalah kualitas SDM-nya. Nah, kalau SDM-nya bagus, apapun bentuk IT-nya nanti bisa kita lakukan. Tapi kalau kita tidak mau upgrade, tidak mau mempunyai suatu inovasi, tidak akan bisa kita mengalahkan itu. Nah, hari ini saya yakin dan percaya semua itu bisa kita lakukan dengan komitmen bersama, apalagi Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat itu mempunyai motivasi yang hebat juga untuk kami. Alhamdulillah. Dan Uni Yefri ini kan betul-betul memberikan motivasi bagi kami, dan ini perlu menjadi penyemangat karena Damasraya itu butuh dukungan moral yang luar biasa. Jadi tidak kami di bawah saja yang ingin baik, tetapi ada seperti dukungan yang penuh lah dari Ombudsman. Dan alhamdulillah semenjak kami menjabat Bupati dan tahu lebih jauh di Ombudsman, khususnya Kepala Ombudsman Uni Yefri, dan beliau mempunyai komunikasi yang komunikatif yang baik, dan kami pun berbincang di kepala-kepala daerah, beliau mempunyai tanggung jawab terhadap Sumatera Barat. Nah, karena beliau punya tanggung jawab ke Sumatera Barat, kami pun di daerah ini lebih memberikan terbaik untuk kita persembahkan untuk Sumatera Barat yang kita cintai ini. Gitu. Oke, artinya sinergitas antar lembaga ini juga penting ya, Pak ya. Nah, kalau nanti 2023 kita dapat 10 besar saja di tingkat nasional. Amin. Nah, ini mencetak sejarah baru lagi di bawah kepemimpinan Kepala Ombudsman Republik Indonesia kan, Perwakilan Sumatera Barat. Dan kita tidak hanya berlomba dengan nilai, tetapi bagaimana ada dampaknya. Masyarakat mengakui ada kemudahan dalam mengurus apapun pelayanan ada di Damasraya khususnya. Nah, baik kesehatan, pendidikan, dan perizinan, termasuk sosial, yang kita ketahui bagaimana nilai dinas sosialnya naik ya, Pak ya. Dari tidak apa-apa menjadi 90 sekian, luar biasa. Nah, ini melihatkan kesungguhan dari jajaran pemerintahan Damasraya untuk menjadi yang terbaik. Kami mohon juga doa dan dukungannya dari Ombudsman, kita bisa lebih baik lagi di 2023 ini. Mungkin itu saja. Oke, baik, berarti komitmen Bapak Bupati ini cukup luar biasa, ingin mencapai 10 besar nasional. Kalau bisa nggak 10 besar ya Pak ya, juara 1 nasional kita kalahkan kabupaten kota lain. Baik, kita mendengar juga nih Pak, ada rencana besar yang ingin diwujudkan Pak Bupati atau pemerintah Kabupaten Damasraya terkait dengan pusat ekonomi di persimpangan gitu ya, di persimpangan 3 provinsi, Sumbar, Riau, Jambi. Nah, ini menarik ya, karena Sumatera Barat itu ada 19 kabupaten kota. Iya. Nah, sekarang ada pembangunan tol dari Sicincin ke Riau. Nah, dalam hal itu kita melihat pertumbuhan ekonomi ini harus didukung oleh infrastruktur yang baik. Coba kita lihat, apabila suatu kota atau kabupaten masuk ke kota kabupaten itu dengan infrastruktur yang baik, pasti ekonominya akan meningkat. Nah, sekarang kita lagi bekerja keras dengan Kementerian PU. Kami minta mewujudkan feeder tol dari Damasraya ke Renyat. Saya lihat itu pertumbuhan ekonominya sangat menggeliat, apalagi nanti ditopang dengan 10 kabupaten kota yang ada di sekeliling Damasraya. Nah, kalau itu selesai, nanti berarti ada 2 nanti feeder tol yang akan masuk Sumatera Barat. Nah, ini tidak akan meninggalkan Sumatera Barat begitu saja.
Nah, kita semua ada potensi yang baik. Pertama adalah sumber daya manusia, budayanya, alamnya, kulinernya. Nah, ini perlu kita jaga dan perlu kita tingkatkan dengan bagaimana orang-orang bisa masuk ke Sumatera Barat dan menikmati hal itu. Nah, dalam hal ini saya melihat Dharmasraya itu adalah Kabupaten Penyangga. Kabupaten Penyangga dari Solok Selatan, Pesisir Selatan, Sijunjung, dan kabupaten provinsi tetangga. Nah, kita lihat kalau itu bisa menjadi bisa diwujudkan, insya Allah Allah akan mempermudahkan itu. Kami yakin dan Sumatera Barat akan punya tempat kawasan ekonomi nasional dan kawasan industri nasional yang akan kita kukuhkan di sana. Dan kita akan mengundang para investor-investor. Kalau kita lihat, salah satu penunjangnya adalah listrik. Nah, kita itu sudah punya ada gardu induknya dan juga penyangganya dari Supreme Energy dari Solok Selatan. Dan sekarang kita lagi bangun namanya pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Itu ada 5 megawatt. Dan itu akan menjadi penyangga untuk listrik di Dharmasraya. Nah, apabila para investor untuk berinvestasi di Dharmasraya, kita sudah melihatkan membuat dasar-dasar pondasinya sudah bagus. Nah, kita jauh dari laut dan kalau dibilang bencana pasti ada bencana, setidaknya lah minim bencana. Nah, ini yang akan kita sampaikan kepada luar sana. Kita insya Allah aman berinvestasi dan selama ini Dharmasraya selalu terbuka dan contohnya sampai hari ini kita multi etnis di sana dan tidak ada permasalahan masalah suku dan agama dan hal-hal yang lainnya. Nah, ini harus kita jaga dan kita rawat. Sumatera Barat harus membuka diri untuk menjadi tempat pertumbuhan ekonomi yang baik. Kita lihat Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara sudah menjadi kota-kota besar dan kita harus menjadi penyangga ekonomi yang baik supaya masyarakat Sumatera Barat bisa merasakan hal-hal yang kita inginkan. Memang kita butuh waktu, butuh pemikirannya ekstra dan ini kalau kita lakukan dampaknya 5 tahun ke depan. Saya yakin dan percaya ini kita buat dengan komitmen yang bersama dan akan menjadikan pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat. Tidak biasanya hanya di pariwisata saja, tetapi kita harus melihatkan dari sumber lainnya. Karena Sumatera Barat mempunyai bermacam sumber, baik pun dari tambang, dari hasil buminya, sayur-sayuran, pertanian dan lain-lain. Dan kita lihat itu semua bisa sinkron apabila infrastrukturnya ini bagus. Nanti dari Dharmasraya yang biasanya 4 jam ke Solok Selatan bisa 1,5 jam. Dari Solok Selatan ke Pesisir Selatan biasanya mutar dulu ke Padang, habis waktu 12 jam, insya Allah menjadi 3 jam. Ini akan menjadi kekuatan baru untuk Sumatera Barat ke depannya. Luar biasa memang. Ini sangat visioner ya Pak ya. Mudah-mudahan kami mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas layanan dan kemudahan akses oleh masyarakat. Pak Bupati tidak berpikir hanya untuk Dharmasraya saja, tapi sudah berpikir kemudahan-kemudahan yang akan diperoleh untuk wilayah-wilayah tetangga sebagai kabupaten penyangga. Baik Pak, ini karena waktu gitu ya, kan sangat seru sekali, tapi kami minta closing statement ini dari Bapak nih. Mungkin harapannya kepada masyarakat khususnya Dharmasraya atau pemerintahan di lingkungan Kabupaten Dharmasraya dan juga Ombudsman juga boleh Pak, silahkan Pak. Ya, sebenarnya kalau kita di pemerintahan ini harus menjadi pelayan yang sesungguhnya dan kalau pada hari ini masyarakat dan pemerintah sangat hubungannya sangat baik sekali. Nah, ini harus kita jaga dan harapan kita ke depannya baik pun dari Ombudsman mempunyai ide-ide yang kreatif yang menjadikan itu suatu nilai yang
bisa dirasakan oleh masyarakat, itu akan menjadikan daerah-daerah ini akan maju dan masyarakatnya sejahtera. Mudah-mudahan dengan adanya penilaian pelayanan publik ini, kepatuhan pelayanan publik ini dari Ombudsman ini bisa berjalan dengan baik. Untuk kedepannya ada lagi indikator-indikatornya yang akan ditambah, dan ini harapan kami untuk pemerintah dan masyarakat bisa berkolaborasi, dan semuanya bisa kita lakukan itu adalah komunikasi yang baik, kolaborasi yang hebat untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bupati. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Bupati dan Damasraya dan juga pemerintahan Kabupaten Damasraya atas predikat kualitas tertinggi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022. Kita tunggu di nasional Pak sebagai peraih predikat terbaik tahun 2023. Terima kasih Pak Bupati. Dunsana Ombudsman semuanya, akhir kata kita sudahi podcast Sang Pelayan. Silahkan follow, subscribe, dan juga tonton YouTube kami di Ombudsman RI Sumbar. Ombudsman Rancak Bana. Oke.